tidak bersalah karena kesombongannya dan tidak pernah bertaubat sampai akhir zaman ila yaumil qiyamah. Iblis mendapat laknatullah. Hadirin, bukan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi ada juga pendapat yang sesat dan menyesatkan iblis tidak bersalah karena tidak mau sujud kecuali kepada Allah. Nah, ini lain lagi, saudaraku, yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesombongan iblis karena merasa paling pertama, paling mengetahui, paling. Hadirin, bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis juga termasuk maka kafirin. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan Nabi Adam alaihissalam. Dilarang jangan mendekat buah kuldi. Namun karena hanya Allah Subhanahu wa taala ujian cobaannya, yang dimana waktu itu syariat belum diturunkannya, Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya Siti Hawa melanggar makan buah kuldi. Iya, melanggar. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala, dan memang dia diciptakan tidak ada nanti di muka bumi. Saudara, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi endingnya apa? Mengakui kesalahan. Nabi Adam, Siti Hawa mengakui kesalahan. Akhirnya apa? Memohon, minta dengan di mana Allah berfirman memberitahukan kepada kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Merasa iblis tidak merasa, tapi Nabi Adam merasa bersalah dan minta ampun. Tanpa ampunanmu, tanpa rahmatmu, kami akan tergolong orang-orang yang merugi. Ini yang pertama. Kemudian dosa yang berikutnya siapa? Cucu Nabi Adam alaihissalam, antara Qabil dan Habil. Qabil membunuh saudaranya. Karena apa? Hadirkan Allah Subhanahu saat itu. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan diancam siapa yang membunuh manusia tanpa atas dasar yang benar, seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Berat, saudara. Hadirin karena Allah semua. Kemudian berikut sampai kepada kita. Kita juga pernah berbuat salah. Oleh karena itu, mari kita berlomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah telah bersabda, "Likulli dawa." Ya, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ada obatnya. Kita mencari dan mencari. Saudara, yang di samping kita berlindung, di samping kita berdoa, tetap kita berusaha agar supaya kita sehat. Tentu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dawa'ud dzunub al-istighfar. Sedangkan dosa, obat-obatan untuk pemberi dosa tidak lain adalah al-istighfar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, fadilah istighfar ini banyak sekali. Silakan dibaca atau dicari faedah istighfar. Karena merasa kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa astagfirullahaladzim, itu pertolongan Allah. Kita bisa 10 kali pertolongan Allah, bisa 100 kali pertolongan Allah, bahkan kita bisa 1000 kali pertolongan Allah. Astagfirullahaladzim. Ucapan mungkin ringan tapi berat. Mungkin berat. Saudaraku yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, istighfar inilah satu-satunya kita dikasih tahu oleh baginda Rasul untuk menghapus dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar. Rasul saja kadang-kadang 70, Rasulullah kadang-kadang juga 100. Nah, kita memberikan apa? Allah SWT Rasul kan contoh istighfar itu. Di samping kita minta ampun kepada Allah SWT, akan membuka rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Allah SWT mau berapa? Mau 100, 200, silakan. Bapak-bapak, ibu Allah, apalagi dengan astagfirullahaladzim, kita pasti ingat masa SD, masa SMP, masa SMA. Mungkin kita akan rekaman kita buka. Oh iya, saya pernah astagfirullahaladzim. Oh iya, astagfirullahaladzim.
Namun kalau kita berkaitan dengan manusia, kita harus minta ampun, minta maaf kepada yang bersangkutan. Makanya kita alhamdulillah, kita setiap sholat kita bersama-sama, imam kadang berdoa bersama. Abil khusus kalau hari Jumat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Sama muslim, sama yang beriman, di samping saling mendoakan, di samping kita saling berwasiat tentang kebenaran, kesabaran, kasih sayang sama seiman, meminta ampunkan ini saudara seiman. Mungkin berbeda, ya namanya orang berbeda, mungkin berbeda politik, mungkin berbeda pilihan, mungkin, tapi jangan dimasukkan dalam hati saudaraku yang bukan Allah Subhanahu. Kita seiman, saling memaafkan, saling mendoakan, bahkan minta ampunkan. Kita meninggal dunia, saudara kita minta ampunkan. Semua yang hidup maupun yang meninggal, la ilaha illallah, dapat ampunan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan Allah, sekali lagi, ya memang kita tidak mendapat, tapi jangan dimasukin hati. Saudaraku yang bukan Allah, apalagi kita kadang sampai saling mencaci, memaki, merendahkan. Masya Allah, lupa kita dengan Basmalah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Allah semua kasih, semua makhluk dikasih sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tapi sayangnya Allah khusus yang beriman, khusus yang beramal soleh, khusus yang bertobat, khususnya ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak usahakan setiap hari berapa? Minimal 100 kali. Bisa 200, Masya Allah. Bisa 500, Masya Allah. Bisa 1000, Allahu Akbar. Dosa kita, bagi kita yang berbuat kesalahan, ya namanya orang berbuat salah, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu. Tetapi bagi orang yang khusus, tidak berzikir, tidak ingat kepada Allah, itu saja beranggapan salah. Hadirin Allah Subhanahu itu, mari kita husnul khairat, kita mengucapkan kebaikan, dan mari kita memperbanyak istighfar. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah dengan bertobat, dengan bersuci lahir dan batin, dan banyak istighfar. Amin, amin, amin. Ya Rabbi.